Jadi sepergelangan tangan ya, sepergelangan tangan orang dewasa. Nah, jadi tips dari saya bila mana teman-teman melakukan pengepresan akar, pengepresan batang tanpa mata tunas. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan seperti yang saya lakukan di sini, karena ini bisa lebih cepat ya untuk menumbuhkan tunas di kambium seperti ini, dan bahkan sangat banyak sekali keliling di sini. Nah, jadi kalaupun ya sancang itu mudah tumbuh tunas di kambium, namun seperti di video sebelumnya saya sering mengalami tidak mau tumbuh tunas. Nah, oke sahabat BMC, nah di video kali ini masih memproses tentang bahan sancang teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya akan berbagi bagaimana kita mempercepat atau melipat gandakan bahan sancang. Hanya kurun waktu 5 bulan kita sudah bisa mendapatkan beberapa bahan sancang. Nah, seperti apa caranya? Mari kita lanjut ke bahannya untuk kita bahas seperti itu. Nah, namun sebelumnya kita coba lihat dulu bahan sancang yang ini teman-teman, karena ini saya beberapa minggu yang lalu saya lakukan pemotongan tanpa mata tunas, dan untuk bahannya ini cukup lumayan besar. Nah, ini sekarang sudah tumbuh tunas banyak teman-teman. Jadi untuk bahannya seperti ini, dan ini cukup lumayan besar. Jadi sepergelangan tangan ya, sepergelangan tangan orang dewasa. Nah, jadi tips dari saya bila mana teman-teman melakukan pengepresan akar, pengepresan batang tanpa mata tunas. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan seperti yang saya lakukan di sini, karena ini bisa lebih cepat ya untuk menumbuhkan tunas di kambium seperti ini, dan bahkan sangat banyak sekali keliling di sini. Nah, jadi kalaupun ya sancang itu mudah tumbuh tunas di kambium, namun seperti di video sebelumnya saya sering mengalami tidak mau tumbuh tunas. Nah, seperti itu. Jadi penyebabnya itu mungkin ya karena kesuburan pohon itu sebelumnya agak kurang. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lakukan dengan cara trik yang saya lakukan ini, dengan cara menyungkup daripada bahan itu sendiri atau potongan itu sendiri. Nah, ini baru sekitar 2 mingguan teman-teman, sekitar 2 mingguan dari pengepresan. Nah, ini sudah cukup bagus ya untuk perkembangannya, pertumbuhannya. Nah, jadi tujuan daripada penyungkupan ini yaitu mempertahankan kelembaban teman-teman, mempertahankan kelembaban dari luka potongnya itu. Misalnya teman-teman melakukan pemotongan menggunakan gergaji, ya kita seperti biasa kita haluskan, kita rapikan menggunakan pisau yang tajam. Nah, setelah itu kita isi dengan salep kambium. Nah, kita sungkup dengan plastik seperti yang saya lakukan ini. Nah, itu akan memungkinkan lebih cepat untuk pertumbuhan tunas. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita lanjut ke topik utama ya, yaitu bagaimana caranya memperbanyak, lebih cepat melipat gandakan bahan, terutama bahan sancang. Nah, untuk pohonnya sendiri yang ini teman-teman. Nah, ini saya tanam di polybag. Nah, coba kita cek ya untuk di bagian perakaran. Nah, ini umurnya baru 4 bulan teman-teman. 4 bulan. Maaf. Jadi ini umurnya 5 bulan dari stek. Jadi saya pisah dari
apa namanya itu, ketika penyetekan itu kan saya stek jadi satu ya, jadi satu di dalam satu polybag. Nah, saya pisah sekitar umur sebulan, saya pisahkan. Nah, ini untuk perakaran di sini cukup lumayan bagus sekali. Ini lengkap, ini keliling teman-teman. Jadi ini keliling Bali ya. Jadi keliling Bali ke akarnya. Nah, jadi yang akan saya bagikan di sini, saya sharingkan ke teman-teman, terutama teman-teman pemula ya, pemula yang baru belajar misalnya. Nah, di sini saya ini menyeteknya itu sekitar 1, 2, 3 ruas, 3 sampai 4 ruas ini teman-teman, karena saya melakukan penyetekan itu banyak, maksudnya banyak batang ya. Jadi sekitar ada 15 potongan lah. Nah, jadi masing-masing potongan itu saya stek itu saya kasih 3 sampai 4 ruas. Nah, contohnya ini ada 3 ruas. 1, 2, 3. Nah, ini kan di sini ya. Nah, jadi kenapa saya bilang cara ini bisa lebih cepat, karena di sini teman-teman. Pertama, kita melakukan penyetekan itu kita melakukan pecah batang ya. Nah, kita lakukan pecah batang. Nah, jadi yang di paling atas ini, di ujungnya ini, di sini kan kita menyisakan mata tunas. Nah, jadi ketika ini sudah dipisahkan dari satu polybag itu, kita rapikan ini. Nah, seperti ini, kita coba dekatkan ya. Nah, ini kita rapikan. Nah, di sini otomatis ketika melakukan pengelosan ini akan menutup kambiumnya ini. Ini menutup kambiumnya dengan bagus, dengan sempurna. Nah, jadi poin utamanya, ketika kita sudah mendapatkan bahan atau perakaran yang cukup balance seperti ini, jadi kita bisa melakukan cangkok di sini. Kita bisa melakukan cangkok di sini teman-teman. Kita lakukan cangkok. Nah, otomatis di sini kita sudah mendapatkan terusan batang dan cabang. Nah, di sini sudah ada cabang. Nah, sedangkan yang di bagian bawah kita sudah mendapatkan badan sama akar seperti itu. Nah, kita akan menumpukan cabang-cabang lagi di sini, 2 cabang ini. Nah, yang mana akan kita lakukan, kita gunakan untuk terusan dan cabang, seperti halnya yang di atas ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi cara ini bisa teman-teman lakukan untuk lebih cepatnya memperbanyak atau melipat gandakan bahan. Nah, jadi di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui, hanya berbagi seperti itu. Karena menurut saya itu beda orang beda cara ya, untuk berproses itu beda orang beda cara. Nah, jadi mungkin teman-teman ada cara yang lain, bisa kasih masukan, bisa di-sharingkan di video ini. Nah, jadi bisa teman-teman berkomentar di kolom komentar seperti itu ya. Kita di sini intinya berbagi dan belajar bersama. Nah, jadi ada bahan lagi satu teman-teman sebenarnya, tapi kurang lebih sama ya. Jadi pembahasannya pun akan sama seperti pembahasan ini. Jadi tidak perlu saya perlihatkan lagi karena bahannya kurang lebih sama seperti ini. Nah, jadi seperti itulah yang saya bisa bagikan di sini. Semoga teman-teman pemula itu bisa memahami dan mempraktekannya seperti itu. Nah, kembali lagi ke orangnya, seperti tadi saya bilang itu ya, beda orang beda cara seperti itu. Tidak harus cara saya yang dilakukan, hanya saya di sini tuh membagikan pengalaman. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga video ini bermanfaat. Jadi semoga menginspirasi. Jadi semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC, Bonsai Mania Channel.